Langsung aja kita ke dasarnya ortodonti, yaitu diagnosis maloklusi ya. Maloklusi itu ada dua ya, dibagi jadi skeletal dan dental. Maloklusi skeletal tuh patokannya apa sih? Yang jadi kunci. Kita harus lihat dia utamanya dari sefalometri ya, sefalometrinya. Kita patokannya sudut A, N, B. Oke? Sudut A, N, B. Tapi maloklusi skeletal, teman-teman, kita bisa lihat dari secara klinis juga sebenarnya. Cuma ya, itu cuma buat prediksi aja ya, guys. Prediksi secara klinis posisi atau maloklusi skeletal. Kalau aku ya dulu pas koas tuh bawa pasien indikasi dulu sebelum sefalo ya. Sebelum sefalo kita indikasiin dulu. Dokter ortonya tuh udah bisa lihat kayaknya kelas 2 nih, ini kayak kelas 3 jadi cari yang lain. Kita kalau mau lihat maloklusi skeletal secara klinis itu pakai yang namanya garis Simon. Ya, garis Simon. Jadi garis Simon itu cara ngelihatnya teman-teman posisiin pasiennya duduk tegak, oke? Terus suruh lihat ke depan. Teman-teman dari sampingnya tarik garis dari pupil pasien ke bawah. Ya, ke bawah. Oke. Patokannya di gigi kaninusnya. Kalau sepertiga distal kaninusnya itu kena garis Simon ya, sepertiga distal kaninus kena garis Simon berarti kelas 1. Oke, kalau lebih depan atau lebih belakang jadinya kelas 2 atau kelas 3. Gitu ya teman-teman. Cuma itu buat prediksi aja. Itu buat prediksi aja. Utamanya tetap pakai ANB atau sefalometri terutama sudut ANB. Oke. Kalau dental guys, patokannya mesiobukal kas ya. Mulai satu permanen kan mesiobukal kas rahang atasnya, mesiobukal kas rahang atas terhadap bukal groove rahang bawah. Oke, kita bahas yang skeletal dulu teman-teman. Maloklusi skeletal biasanya kalau kita treat pasien orto lepasan sebisa mungkin itu yang kelas 1 skeletal. Patokannya tadi kan sudut ANB, jadi teman-teman harus sefalometri. Suatu kondisi sefalometri, kalau kelas 1 itu kalau sudut ANB-nya 0 sampai 4 derajat atau 2 plus minus 2 derajat. Jadi, kalau sudut ANB-nya 0 sampai 4 atau 2 plus minus 2 derajat, itu namanya maloklusi skeletal kelas 1. Atau kita kenal juga dengan sebutan ortognati. Kalau kelas 2, itu kalau ANB-nya di atas 4 derajat. Kalau kelas 2 nama lainnya retrognati. Karena patokannya itu mandibula, ya. Mandibulanya. Jadi kan kalau kelas 2 tuh rahang atasnya lebih maju daripada rahang bawahnya, maksimal lebih maju daripada mandibula. Makanya kita asumsikan mandibulanya mundur. Makanya namanya retrognati. Retro kan mundur, gnati ya mandibula, gitu ya. Atau rahang. Kalau kelas 3, itu kalau ANB-nya di bawah 0 derajat, teman-teman. Oke? Nama lainnya prognati. ANB ini kita bisa dapatkan dari sudut SNA dikurangin sudut SNB, ya. Jadi ANB ini untuk memprediksi maloklusi skeletal. Sementara kalau SNA, teman-teman, buat memprediksi atau melihat hubungan atau kedudukan maksila PS basis kranium. Oke? Kalau SNB ini buat ngelihat kedudukan mandibula terhadap basis kranium. SNA normalnya 82 plus minus 2. SNB normalnya 80 plus minus 2. Tapi balik lagi, maloklusi skeletal teman-teman bisa tentuin dengan ANB. ANB itu SNA dikurangin SNB. Kalau misalnya ANB sama dengan 3 derajat, berarti skeletal kelas 1 ya teman-temannya. Yes, skeletal kelas 1. Sekarang SNA sama dengan 84 derajat. Skeletal kelas berapa teman-teman? Oke, nggak ada jawabannya ya, teman-teman. Bener ya. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau kita mau tanya skeletal, maloklusi skeletal, kita harus tahu ANB-nya. Di sini kan cuma tahu SNA-nya. Kita nggak tahu SNB-nya, jadi nggak bisa nentuin ANB-nya. Oke. Berarti kalau SNA 84 derajat, kita bisa tahu apa, teman-teman? Apa tadi? Kedudukan maksila terhadap apa? Terhadap basis kranii. Oke? Kita bisa tahu kedudukan maksila terhadap basis kranii dari SNA. Oke, kalau aku bilang sekarang SNB-nya sama dengan 83 derajat, SNA 84 derajat, berarti skeletal kelas 1. Oke. Tapi di sini ada yang lebih, ada yang nggak normal. Yang nggak normal SNA atau SNB-nya? SNB. SNB-nya berarti lebih maju ya.
lebih maju, ya kan? Berarti namanya prognati-mandibula. Jadi nanti teman-teman bisa tulis di maloklusi skeletalnya kalau kayak gini. Jadi maloklusi skeletal kelas 1 dengan prognati-mandibula. Gitu ya. Tulis diagnosisnya harus lengkap. Oke. Kalau misalnya SNB-nya 84, SNA 86, teman-teman. Kelas berapa? Kelas berapa skeletal? Kelas 1 skeletal, betul ya, karena ANB-nya 2 derajat. Ya, kelas 1 skeletal. Tapi di sini kan SNA, SNB nggak normal dua-duanya. Ya, dua-duanya lebih. Oke. Kondisi ini namanya apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Dia kelas 1 skeletal, tapi ini ada kondisi maloklusi juga. Namanya apa, teman-teman? Ya, protrusi bimaksiler, bimaksiler protrusif, atau prognati bimaksiler juga bisa. Kalau dua-duanya mundur, rahang atas, rahang bawah mundur, namanya jadi apa, teman-teman? Misalnya SNA-nya 79, SNB-nya 77, gitu. Dua-duanya kurang. Namanya jadi retrusif bimaksiler atau retrognati bimaksiler. Ya,